wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Oke, sebelum kita belajar, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, nanti lagu teman-temannya ya. Siap, dan hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, takkan tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Nabila. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu lagu apa? Lagu wajib. Nah, kemarin sempat kan Ibu bagi kelompok menyanyikan lagu daerah. Masih ingat? Ada lagu daerah apa nih kemarin? Ampar-ampar pisang. Oke, kita nyanyikan satu lagu daerah. Ampar-ampar pisang yuk. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit dikurung balik-balik, mangga lepok, pantang layu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Mata berarti sekutu, isi di bawah. Nafsu berarti sekutu, isi di bawah. Oke, hari ini Ibu lihat dulu ya keadaan kelasnya. Karena kita harus bersihkan diri apa?
contohnya tadi jalan dari gerbang sampai ke kelas. Ada tumpuin sampah nggak di jalan? Tidak ada. Berarti sekolahnya juga sudah bersih. Jadi kita apa? Harus membersihkan diri, kelas, dan lingkungan sekolah. Oke. Hari ini kita belajar masuk ke tema gerakan. Apa judulnya? Perubahan lingkungan. Fokus perilaku disiplin positif. Jadi kita harus disiplinnya harus positif. Contohnya seperti apa? Yang tadi Ibu sebutkan. Harus disiplin tidak datang terlambat. Ya? Oke. Kalau ada sampah harus Ibu buang. Baik itu di lingkungan sekolah, di rumah maupun di kelas. Kalau ada sampah diambil, ditaruh di tempat sampah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, apa sih tujuannya? Nah, ada berapa tujuannya? Nah, yang pertama menuliskan pengertian pola rantai. Kemarin sudah pernah belajar tentang pola rantai. Harus belajar lagi. Menuliskan pengertian pola rantai. Dua, menggambarkan macam-macam pola rantai. Yang ketiga, menuliskan pengertian siklus air bersih. Empat, menggambarkan poster siklus air. Jadi nanti setelah kita belajar tentang siklus air, kalian nanti Ibu kasihkan satu kertas yang berisi gambaran. Nanti kalian isi di situ langkah-langkah atau proses siklus airnya. Habis itu nanti boleh kalian membuat posternya. Posternya bisa mau gambar apa air kan seperti biasa. Nah, bawa pensil warna nggak apa-apa, nah pakai pensil aja di sini saya. Oke, Ibu kayaknya ada yang lupa. Apa? Ibu belum absen. Karena Ibu lihat ada yang nggak hadir kali ini. Dengarkan namanya ya. Afifah. Pencet sudah. Afifah kemarin ikut ini ya, nah Olimpiade ya, berjalan lancar ya. Lancar atau ada kendala di aplikasinya? Lancar. Kemarin Afifah mengikuti lomba Olimpiade Sains. Jadi kita doakan hasilnya belum keluar ya. Semoga Afifah menang, mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, hari ini Hanifah yang ikut Olimpiade Matematika. Ya, sekarang Hanifah lagi berjuang mengerjakan tugasnya supaya kita doakan supaya lancar dan hasilnya baik ya Pak ya. Karena dia membawa nama baik sekolah. Ahmad Rizky, Ahmad Zaki, Alfareza, Alfati, Anindi, Akila, Arif, Cecilia, Kera, Arif, Evan, Irdiana, Isa, Diana. Diana nggak ada ya? Kemarin Diana ada ya? Faiz kemarin terlambat ya? Wadi, Zaki, Nabila, Naura, Praska, Rafa Betina, Helena, Sylvia Prama, Sylvia Ramadhani, ada. Tadi sudah mendengarkan lagu ya? Ada suaranya, ada lagunya. Nah, nanti Ibu setelkan tarian tradisional. Kalian boleh perhatikan pola lantainya itu apa. Ya.
adalah tarian yang berasal dari suku Batak yaitu Sumatera Utara. Tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara, kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini tari tortor menjadi ciri khas suku Batak. Selamat menyaksikan.
Itu tadi apa daerah di situ. Dari kedua tarian itu kalian lihat apakah ada perbedaan pola lantainya? Beda atau sama? Sebelumnya kita harus tahu soal latihan pola lantai. Nah, ada yang mau bacakan? Ayo, masa baca enggak mau? Tadi ya, ayo Eki, baca. Latihan pola lantai. Pola lantai adalah garis irregular yang dibuat oleh formasi penari. Oke, yang dibuat oleh formasi penari. Sekarang coba lihat bukunya. Di situ ada macam-macam pola lantai. Halaman 61. Ada nggak macam-macam pola lantai? Yang pertama, lurus ke depan, diagonal, horizontal. Ada yang apa lagi? Lingkaran, ada yang zigzag, ada segitiga. Jadi banyak macamnya pola lantai. Nah, dari hasil kalian memperhatikan, kalian mengamati, kalian menonton video. Gambar yang video pertama, tari apa? Nah, tari tonton. Itu kira-kira dia pola lantainya apa? Nah, coba kita 5 orang maju ke depan mempraktekkan pola lantai zigzag. Yang perempuannya ya, ayo Yatiana, Afifa, Anindi, 3, Sylvia Ramadhani, Naura. Ayo berdiri. Silakan ke depan mempraktekkan pola lantai zigzag. Nah, oke, siap, kelima ya. 1, 2, 3. Yang lainnya perhatikan. Sudah betul atau salah pola lantainya? 3, 2, oke, tepuk tangan buat temannya. Nah, tadi gambar video yang kedua. Dari minta laki-lakinya yang praktekkan. Ayo Izan, Faiz, Farid, Ridwan, Alfareza, Neva, maju ke depan. Mau praktekkan tarinya juga enggak? Hah? Oke. Baris dulu, baris. Lurus dulu. Oke. 1, 2, 3. Pola lantainya yang kayak mana? Betul atau salah? Bentuknya seperti ini apa nih? Pola lantai setengah lingkar.
Lingkaran bagaimana? Nah, lingkaran gimana? Ayo, yang perempuannya tadi maju ke depan sini. Yang berlima tadi. Oke. Bola, lantai lingkaran. Ayo, sekarang praktekkan. Nah, masa bingung? Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, lain kali diperhatikan lagi ya. Sudah pernah kan dipraktekkan? Tadi kan sudah Ibu bilang. Yang tadi itu karena dia mungkin adanya. Itu kan agak kali sedikit aja. Tapi kalian tadi agak programnya agak banyak. Oke, coba Ibu lagi Ibu minta. Sebutkan ciri macam-macam pola lantai. Yang pertama, diagonal. Jadi perhatikan. Nah, tadi sudah kalian lihat kan ada dua video tari daerah dan kalian juga sudah menentukan sudah tahu membedakan pola lantai. Sekarang kita belajar tentang siklus air. Nah, itu ada video lagi. Sekarang kalian amati. Nanti Ibu minta kalian menentukan langkah-langkah siklus airnya ya dari video yang sudah kalian amati. Amati video selanjutnya ya Nak ya. Halo adik-adik, kembali lagi di channel belajar online ya. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, gembira, dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lengkap dari pengertian air, pengertian siklus air beserta rincian prosesnya, manfaat hujan bagi makhluk hidup, kegiatan negatif dan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, dan juga cara menghemat air. Halo adik-adik, kembali lagi di channel belajar online ya. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, gembira, dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lengkap dari pengertian air, pengertian siklus air beserta rincian prosesnya, manfaat hujan bagi makhluk hidup, kegiatan negatif dan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, dan juga cara menghemat air. Kita sampai ke siklus airnya deh ya. Yang pertama, apa itu air? Air merupakan zat cair yang ada di permukaan bumi dan paling banyak jumlahnya di bumi. Air juga sangat dibutuhkan bagi kelangsungan makhluk hidup. Lalu, tahukah kamu, hampir 2/3 dari seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air loh. Di mana sekitar 70% air terdiri dari 97,5% air asin dan 2,5% air tawar. 2,5% air tawar itu terdiri dari air di danau, es di kutub, sungai, dan air di tanah. Tapi seperti yang kita tahu, meski digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis. Mengapa? Itu karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air atau yang disebut juga siklus hidrologi merupakan proses pertukaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapannya terdiri dari evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas mulai dari evaporasi.
Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata yang lainnya. Lalu, uap air akibat penguapan-penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Nah, sekarang setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air, kita akan membahas apa saja manfaat hujan bagi makhluk hidup ya. Jadi siklus air itu apa nak? Sementara air di bumi bisa habis atau tidak? Oke, tadi siklus air ada yang pertama apa? Evaporasi. Evaporasi apa itu evaporasi? Penguapan air. Manfaat hujan makhluk hidup secara garis Yang besar. kedua apa? Apa? Transpirasi apa itu nak? Nah, jadi di situ ada berapa tahap? Ada 5. Nah, nanti ada juga yang dari tumbuhan ke menguap, namanya infiltrasi. Habis itu ada kondensasi. Turunnya hujan namanya presipitasi. Oke. Di sini ibu akan bagikan. Satu orang mendapatkan satu kertas cerita PD. Lembar dan ya beserta ini. Jadi nanti kalian isi. Di sini ada kotaknya. Kotaknya ada berapa? Apa? Nah, usah diisi. Yang terakhirnya itu sebenarnya infiltrasi itu penyerapan dari air hujan ke dalam tanah, ya. Nah, di sini kalian tuliskan langkah-langkahnya. Terus jangan lupa namanya sama kelasnya ya diisi. Tulis namanya ya. Nah, nanti kalau sudah kalian tulis, nanti ibu pilih beberapa orang maju ke depan untuk membacakan ya langkah-langkahnya.
Beserta rincian juga cara menghemat air hidup. 70% air dan air di tanah. Siklus air atau yang disebut juga siklus hidrologi merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapannya terdiri dari evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas mulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Lalu, uap air akibat penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Nah, sekarang setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air, kita akan membahas apa saja manfaat hujan bagi makhluk hidup ya. Manfaat hujan bagi makhluk hidup secara garis besar yaitu yang pertama sebagai cadangan air bawah tanah, lalu ada juga sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh bagi hewan, sebagai bahan tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan, lalu keperluan manusia antara lain minum, mandi, membersihkan peralatan, dan membangkitkan listrik. Lalu siklus air juga mempengaruhi kelembapan suhu hujan ke dalam tanah. Lalu uap air apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas mulai dari evaporasi.